Selamat sore teman-teman ya. Jumpa kembali kesekian kalinya. Hari ini kita kedatangan satu power amplifier. Dan kebetulan power ini adalah rakitan saya. Ini tipe full brick 130 volt yang sudah saya konversi ke UCD. Dan 2 bulan yang lalu ini sudah saya kirim ke pemesannya. Dan sejak saat itu sudah dipakai beberapa kali. Dan kemarin dia WA saya, katanya powernya rusak ya, rusak. Kemudian ya mungkin saya suruh cek lah, ukur, ternyata terlihat di sana itu saat dia punya mengukur di bagian MOSFET ada yang terindikasi short ya, rusak. Sehingga saya suruh kirim balik saja ke tempat saya, dan tadi siang ini datang. Karena pun saya juga penasaran sebenarnya, kenapa power ini bisa rusak ya. Setelah saya cek ternyata memang ada sisi di bagian sini, di sisi sebelah kiri terdeteksi bagian tengah ya, 2 MOSFET ini short ya. Ini menggunakan IRFP 4868 ya, 70 ampere 300 volt untuk tipe MOSFET-nya. Kemudian saya juga ukur bagian potempul dan IC-nya saya cek menggunakan IC tether ya, alhamdulillah masih normal ya, terukur normal lah, entah nanti ini gimana. Sementara saya cek normal, sehingga saya buatkan video ini teman-teman, mungkin bisa bermanfaat lah ya sebagai analisa. Kenapa power itu bisa rusak? Kenapa power ini bisa rusak? Padahal saya sudah meyakini sesuai dengan apa yang saya ukur dan load sebelum dikirim, power ini menunjukkan performa yang bagus. Sehingga saya sendiri pun juga tidak ragu untuk menginfokan atau memberikan informasi bahwa power kelas D, siapapun perakitnya, pasti akan mengalami potensi kemungkinan kerusakan itu ada, siapapun perakitnya. Karena terlepas kelas D itu terlepas dari pemakaian di lapangan pada konsumen dan mungkin cara pengaplikasiannya. Di situ pun juga terkadang jika dilakukan dengan cara yang kurang benar bisa juga memicu kerusakan. Karena itu kemarin tadi saya berpikir kenapa ini kok rusak. Karena tidak hanya sekedar mengganti spare part yang rusak. Ya kalau cuma mengganti yang rusak dan nyala kembali itu saya kira ya gampang ya, mudah. Tapi setidaknya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kenapa power kita itu rusak. Jadi harus diusahakan untuk ketemu jawabannya, sumber permasalahannya dari apa, sehingga tidak terjadi hal yang berulang, yang kerusakan yang serupa di kemudian hari. Power ini sebenarnya tipe ini ya teman-teman, 130 volt 8 MOSFET. Ini saya sudah mengeluarkan ya sudah belasan kit lah ya, sudah banyak ya, mungkin hampir 20-an lah. Dan ini bisa dikatakan kit yang pertama kali balik ke saya dengan kondisi yang rusak. Alhamdulillah yang lain-lain sampai detik ini masih aman-aman saja digunakan ya. Oleh karena itu video ini akan memberikan petunjuk, mudah-mudahan bisa memberikan petunjuk sehingga bisa menjadi pertimbangan kita untuk merakit dan mengaplikasikannya mungkin dalam perakitan. Nah, tadi sempat saya coba teman-teman, setelah saya cek MOSFET-nya rusak di sini. Biasanya MOSFET itu rusak. Yang pertama mungkin karena terjadi cross, pasti terjadi cross, tabrakan frekuensi PWM, atau bisa jadi kemungkinan adanya kegagalan start ya, kegagalan start. Pada saat start dia gagal, mungkin salah satu gagal PWM-nya tidak start,
salah satu IC mungkin ada kegagalan di sini karena ini tipe full brick. Kemudian mungkin bisa terjadi karena mungkin adanya MOSFET yang cacat yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini saya menganggap MOSFET lah, tidak menganggap MOSFET yang cacat, tapi harus ada prediksi lain, teman-teman. Karena kalau MOSFET itu tidak bisa dilihat ya. Karena meskipun rata-rata diukur normal lah ya, anggaplah bukan MOSFET. Jadi kesimpulan saya, kenapa ini dia rusak? Karena mungkin dia gagal start saat dinyalakan. Karena informasinya setelah saat kemarin saya tanyakan kronologinya itu, power ini dipakai, teman-teman. Jadi ada dua power stereo, dua channel seperti ini dipakai, kemudian dimatikan katanya, terus mau dinyalakan lagi, tiba-tiba dia SMP-nya protect ya. Kemudian dimatikan, dinyalakan lagi, protect lagi. Ya, menandakan bahwa power ini sudah short ya. Karena kalau power sudah short, otomatis tegangan PSU itu akan tersambung antara positif negatif atau dan negatif ke CT. Bisa seperti itu. Nah, kemudian karena saya berkesimpulannya sudah seperti itu ya, kesimpulannya dia gagal saat start sehingga menyebabkan MOSFET rusak. Dan kenapa dia gagal start itu pertanyaannya. Nah, kebetulan tadi sempat saya cek, teman-teman ya, setelah kita lepas MOSFET yang rusak, ada 2 biji. Saya coba nyalakan on-kan di sini menggunakan tegangan bias, saya masukkan. Kok biasnya atau OCP-nya tidak langsung on menyala, teman-teman. Perlu dioglek-oglek seperti ini, nah, baru dia on. Setelah saya cek, ternyata di sini tadi terlihat ngepong, teman-teman ya, atau dia apa ya, kotor ya, korosi, padahal tergolong baru. Nah, ini bisa menjadi permasalahan, salah satu yang bisa kemungkinan besar menjadi penyebab. Mungkin saat dinyalakan kemarin dia mungkin nyambung dan mungkin terputus, artinya tidak normal lah tegangan yang biasnya. Kalau tegangan bias itu sudah tidak normal, karena tegangan bias itu dialah mensuplai tegangan IC ini, teman-teman. IC IR switching dan IC logiknya disuplai oleh tegangan bias ini, termasuk tempolnya pun juga disuplai oleh tegangan bias. Sehingga kalau tegangan bias ini tidak maksimal ya, normal, tidak terkoneksi dengan baik ya, menyebabkan kegagalan fungsi saat start on pada saat dinyalakan. Jadi saran saya untuk power yang menggunakan soket seperti ini, saran saya memang sebaiknya itu langsung disolderkan saja, teman-teman. Tegangan bias disolderkan, potensio termasuk soket input sebaiknya disolder langsung saja tanpa soket. Karena kalau menggunakan soket dalam jangka panjangnya itu pasti dia akan terputus koneksi ya, karena pin soket itu akan mengalami korosi karat dan kotor. Nah, di situ tidak akan, nah, di situ menyebabkan loss koneksi. Kalau volume umpamanya dia putus ya, satu jalur saja karena kotor ya, pasti itu juga akan menimbulkan masalah. Termasuk pada bagian XLR input juga mengalami masalah kalau memang suatu ketika terputus salah satunya. Terutama bias ini sangat penting dan sangat krusial. Jadi harus dipastikan terkoneksi dengan baik. Oleh karena itu saran saya itu disolder langsung saja dengan rapi. Sehingga kesimpulannya, kenapa power ini kemarin rusak?
saya meyakini bahwa koneksi bias ini dia setengah terkonek ya, tidak terkonek bagus. Mungkin tegangannya karena tidak terkonek bagus sehingga drop masuknya ke IC. Disitulah IC menjadi error karena ditegang oleh tegangan yang di bawah kerja normalnya. Karena harusnya power ini bagus teman-teman, anti rusak harusnya lah. Anti rusak harusnya anti rusak, tidak mudah rusak seperti itu. Ya karena kelas D itu bekerja secara digital ya, menggunakan switching MOSFET ya. Di situ memang rentan sekali jika terjadi gangguan-gangguan akan memicu kerusakan. Apalagi rata-rata di sini tegangannya tegangan tinggi 130 volt CT atau 260 volt DC. Jadi bukan berarti kelas D itu rewel, tidak, tetapi ya harus hati-hati dan pastikan bahwa power itu sudah bagus. Kalau powernya sudah bagus dan diaplikasikannya juga bagus, benar, saya kira tidak ada kendala, normal lah. Seperti yang lain-lain, power ini sampai saat ini masih bagus. Dan ini adalah kit yang pertama untuk tipe ini yang kembali ke saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya untuk pertimbangan teman-teman semua dalam merakit, merangkai, mengaplikasikan kelas D ke dalam box power amplifier dalam perakitannya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Hati-hati di sini bagian bias, pastikan terkoneksi, jadi disolder langsung saja teman-teman. Saya yakin ini bukan karena masalah apa, karena rusaknya itu dia bukan saat digeber tetapi saat dinyalakan. Saat dinyalakan pertama katanya langsung rusak, nah, itu kan aneh. Berarti memang ada kegagalan dalam reproduksi PWM untuk switching MOSFET-nya itu gagal, sehingga terjadi cross MOSFET tabrakan dan akhirnya 2 biji MOSFET rusak. Oke, saya kira itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi akan saya oprek-oprek kembali dan kita nanti balikan kembali ke perakitnya. Terima kasih dan sampai jumpa.